Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan perintah dasar ataupun sintaks dasar dari SQL seperti membuat database, lalu membuat tabel, mengisikan data ke dalam tabel, dan lain-lain. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Berlian Eka Marsaputra. Saya dari SMK Negeri 7 Semarang dan sekarang berada di kelas 11 jurusan Sija. Nomor induk sekolah saya 19068167556. Saya tinggal di Jalan Borobudur Utara 4 nomor 44. Asal SMP saya SMP Negeri 30 Semarang. Asal SD saya SD Kanisius Kurmosari. Saya rasa cukup perkenalannya dan sekarang kita akan langsung saja. Oke, pertama-tama yang kita butuhkan adalah exam. Teman-teman bisa mendownload exam melalui link yang ada di deskripsi atau kalian bisa ketik download exam di web browser, lalu pilih link yang paling atas dan pilih untuk Windows. Jika memakai Linux, pilih untuk Linux. Karena saya sudah memiliki exam, maka saya tidak perlu mendownload dan menginstal lagi. Dan sekarang kita langsung buka saja examnya. Setelah dibuka, kita jalankan MySQL-nya. Jika sudah berwarna hijau, maka sudah berjalan. Kita minimize saja. Sekarang akan kita buka MySQL-nya melalui command prompt. Teman-teman bisa ketik Windows plus R, lalu ketikkan cmd. Sudah tampil, dan sekarang kita akan membuka SQL-nya. Pertama-tama kita arahkan dulu ke folder examnya. Karena folder exam saya berada di dixd, maka akan saya arahkan ke dixd terlebih dahulu. Setelah itu kita arahkan ke folder exam, lalu ke MySQL, bin, dan akan kita jalankan MySQL exe ini. Jadi cd exam, cd MySQL, cd bin. Jika sudah sampai di sini, kita ketikkan MySQL strip u root strip p. Ini artinya kita akan masuk ke dalam SQL-nya sebagai admin, username-nya root, dan passwordnya secara otomatis, secara defaultnya adalah kosong. Kita enter saja, ini enter password, kita enter lagi. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam MySQL-nya menggunakan command prompt. Sekarang kita akan melihat tabelnya, daftar tabelnya terlebih dahulu. Di sini menggunakan sintaks SQL yang bernama show databases. Ada beberapa tabel, ada beberapa database di sini. Dan sekarang kita akan membuat database-nya. Kita bisa menggunakan sintaks yang bernama create database. Lalu nama database yang akan kita buat di sini saya akan menggunakan nama belajar SQL. Jika ada tulisan query oke, maka database berhasil dibuat. Kita lihat lagi show databases. Nah, maka di sini sudah ada database yang bernama belajar SQL. Lalu setelah itu kita akan menggunakan belajar SQL ini menjadi database utama kita karena di sini masih kosong. Kita bisa gunakan use
nama database kita belajar SQL, maka akan ada tulisan database change. Lalu setelah itu kita akan membuat tabel. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Nah, jadi di sini database, nama databasenya belajar SQL. Nama tabel yang akan nanti saya buat adalah siswa. Di sini data-data yang ada di dalam tabel tersebut ada 6 data. Yang pertama ID, tipe datanya integer. Ini ID menjadi primary key-nya. Lalu juga auto increment. Lalu setelah itu ada nama, tipe datanya varchar. Lalu panjang karakter maksimalnya adalah 100 huruf. Lalu setelah itu NIS char, ini saya beri 5 saja. Lalu email varchar 100 juga, kelas varchar 100, nilai integer saya beri nilai 3. Dan sekarang kita akan membuat tabelnya. Di sini kita menggunakan sintaks yang bernama create table siswa. Lalu kita beri kurung, buka kurung, enter, lalu kita ketikkan ini di dalam sini. ID, tipe data integer, primary key, auto increment. Lalu perbalisnya kita pisahkan dengan tanda koma. Setelah itu nama varchar 100, lalu NIS char 5. Setelah itu email varchar 100, lalu kelas varchar 100 juga, dan yang terakhir nilai integer 3. Di sini untuk yang terakhir tidak usah pakai koma, kita enter, tutup kurung, lalu titik koma. Dan di sini query OK, yang berarti kita sudah berhasil membuat tabelnya. Saya akan perbesar lagi. Di sini kita sudah berhasil membuat tabelnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat tabelnya. Kita bisa menggunakan sintaks yang bernama show tables. Nah, di sini tabel di dalam belajar SQL hanya ada satu, karena kita baru saja membuat satu tabel, yaitu siswa. Jika kita ingin melihat strukturnya secara lengkap, kita bisa menggunakan sintaks yang bernama describe, lalu nama tabel tersebut siswa. Seperti ini lengkapnya, ID dan lain-lain sebagainya. Lalu kita akan memasukkan sebuah data ke dalam tabel ini. Kita bisa menggunakan sintaks yang bernama insert into siswa values. Ini artinya kita akan memasukkan sebuah data ke dalam tabel siswa yang bernilai. Di sini kita memasukkan nilainya harus secara berurutan seperti yang ada di sini. Jadi ID, nama, NIS, dan selanjutnya. Untuk ID kita kosongi saja terlebih dahulu, kita kosongi saja karena di sini adalah auto increment, yang berarti akan bertambah secara otomatis seiring kita menambahkan data
ke dalam tabel siswa tersebut. Dan sekarang kita akan masukkan namanya. Di sini hanya contoh saja. Lalu NIS-nya saya buat sembarang lah. 1 2 3 4 5. Lalu emailnya setelah itu kelas, dan selanjutnya nilai. Untuk nilai kita tidak usah memakai tanda kutip 2 karena tipe datanya adalah integer. Misalkan nilainya 80, titik koma, enter. Di sini sudah kita berhasil. Ini untuk warningnya tidak usah dipikirkan. Dan sekarang kita akan mencoba melihat semua datanya yang sudah kita masukkan. Kita bisa menggunakan sintaks yang bernama select bintang from nama tabel tersebut, siswa. Nah, di sini sudah masuk ya. ID yang pertama, nama berlian, NIS-nya seperti ini, email, kelas, dan juga nilai. Dan sekarang saya akan memasukkan beberapa data lagi ke dalam tabel ini. Oh iya, kalian teman-teman juga bisa menggunakan panah atas bawah atau bisa juga untuk menulis ulang. Di sini saya menggunakan panah saja supaya mempersingkat. Ya, di sini saya sudah memasukkan beberapa data tambahan, dan sekarang kita akan lihat lagi. Select bintang from siswa. Nah, sudah ada 4 data yang saya buat. Nah, lalu bagaimana jika kita misalnya ingin melihat siswa dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi? Kita bisa menggunakan sintaks yang bernama order by. Di sini select bintang from nama tabelnya siswa, order by, karena kita akan mengurutkan nilai dari yang terendah ke tertinggi, kita order by-nya nilai. Secara default order by adalah ASC atau ascending. Jika ingin dari tertinggi ke terendah, maka kita bisa gunakan DSC atau descending. Kita akan menggunakan yang ascending terlebih dahulu karena itu adalah nilai defaultnya, maka kita tidak usah menulis seperti ini. Kita langsung seperti ini saja. Nah, maka nilai tersebut akan diurutkan dari yang terendah menuju ke tertinggi. ID-nya pun akan menjadi acak. Lalu jika kita ingin dari tertinggi ke terendah, kita tinggal menambahkan DESC. Kita enter. Nah, maka nilainya akan dari tertinggi menuju yang terendah. Kita kembalikan saja. Nah, seperti ini defaultnya. Lalu jika kita ingin misalnya menghitung rata-rata dari semua nilai ini, maka kita akan menggunakan sintaks yang bernama select average. Di dalam average ini kita beri yang ingin kita
average ini nilai from dari tabel yang siswa ini. Nah, maka rata-rata dari nilainya adalah 86,5. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya, jika kita hanya ingin menampilkan nama saja dari tabel siswa ini, kita bisa menggunakan sintaks yang bernama select nama from siswa. Jadi kita akan memilih semua nama ini yang berada di dalam tabel siswa. Nah, maka namanya seperti ini. Ini namanya akan urut sesuai dengan ID-nya. Lalu jika kita ingin menampilkan nama dan misalnya kelas saja, maka kita bisa menulis seperti ini. Select nama, kelas from siswa. Nah, maka yang tampil hanyalah nama dan kelas saja. Lalu kita kembalikan saja. Select bintang from siswa. Nah, misalnya kita ingin mencari namanya, nama, email, kelas, data-datanya, tapi kita cuma punya info tentang NIS-nya. Kita bisa menulis seperti ini. Select bintang from siswa yang dimana NIS-nya adalah, nah misalnya NIS-nya yang ini 01011 seperti ini. Nah, maka data yang akan tampil adalah NIS yang diketik di sini. Kurang lebih seperti itu bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel. Lalu selanjutnya, jika kita ingin mengubah data, misalnya nilai dari berlian ini tidak 80 melainkan 85, maka kita bisa menggunakan sintaks yang namanya update nama tabelnya siswa. Kita akan set yang akan dirubah yang mana. Saya akan merubah nilainya. Set nilai sama dengan 85. Dan jangan berhenti di sini, karena jika kita seperti ini saja maka semua nilainya ini akan berubah menjadi 85. Lalu kita lanjutkan lagi yang dimana ID sama dengan 1. Karena saya akan merubah nilai dari berlian ini dan ID-nya 1, maka ditulisnya seperti ini. Nah, jika query oke, maka sudah berhasil diubah. Kita coba lihat. Nah, maka nilainya yang tadinya 80 menjadi 85. Seperti itu caranya mengupdate data. Lalu sekarang jika kita ingin menghapus datanya, kita bisa gunakan sintaks yang bernama delete from siswa, where yang dimana kita bisa menggunakan ID saja yang mudah ya. Where ID sama dengan 4. Di sini akan menghapus data yang ber-ID kan 4. Dan ini sudah berhasil. Kita lihat lagi. Maka datanya yang nomor 4 ini akan hilang. Lalu yang selanjutnya, jika kita ingin menghapus tabelnya, kita bisa menggunakan sintaks yang bernama drop table lalu nama tabel tersebut. Di sini semua datanya ini akan hilang.
baik ada datanya maupun tidak. Maka sudah berhasil dihapus. Sekarang kita lihat lagi show tables. Nah, maka tabelnya akan kosong. Dan jika kita select bintang from siswa, maka akan terjadi error karena tabel siswa tidak ada di dalam database belajar SQL. Dan sekarang bagaimana jika kita ingin menghapus database ini? Kita bisa menggunakan sintaks yang bernama drop database, nama database tersebut belajar SQL. Maka database yang sudah kita buat akan terhapus dan akan kembali menjadi kosong. Jika kita lihat lagi show databases, maka di sini belajar SQL sudah hilang dari database-nya. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.